pasti tas pertama itu nyari komunitas. Oh itu, iya. That's why gue di prospek di sini. Oke. Ya kan karena biar nggak makan listrik dulu ya. Lu 3 bulan di situ memulai dari semester berapa berarti lu mulai makan? 4, 5, 6? Mulai magang. Iya. Cerita kerja bersama Nur. Abis nama abang lu Nur Aditya Tama kan? Aditya Tama. Nur Aditya Tama. Ya. Nama lu, nama lengkapnya Alif Fadila. Alif Fadila. Alif Fadila ini nggak salah satu. Emang lu berapa keluarga? 3? Berapa saudara? Dari 3 bersaudara. Tiga bersaudara. Ya. Adiknya Adit, mungkin para rekan-rekan kerja yang udah nonton, Adit itu lulusan teknik metalurgi. Iya. Biar lu FYI aja. Iya. Singkat Karena nama fakultasnya susah, aneh tahu. Emang jarang. Emang jarang. Alif mampir ke sini karena sebenarnya udah lama gue minta lu mampir tau. Cuman kan Alif butuh kepercayaan diri, katanya malu dia tampil di sini. Iya, Sampai pada akhirnya dia mau mampir, dan Alif ini adalah salah satu karyawan di agensi bilangan Jakarta Selatan. Betul? Betul. Alif, langsung aja boleh cerita nggak lu kenapa memilih agensi untuk saat ini, atau sebelumnya pengalaman kerja lu tuh seperti apa? Dari mulai lu fresh graduate, lulus kerja apa? Paling gue sampai dari yang paling bawah dulu magang lah, tahap magang. Gue waktu itu sebagai syarat kelulusan, syarat dari kampus, bekerja di salah satu perusahaan F&B di Jakarta Barat. Oh, Jakbar ya? Jakbar, dari Pesanggerahan. Depok. Dari Depok ke Pesang. Ya gimana ya anaknya emang begitu. Betul. Tapi lu PP apa ngekos? Nginep di rumah saudara. Banyak saudara lu ya? Iya, saudara sport juga kan. Oh iya bener. Oh, yang ditempatin abang lu setiap Senin sampai Rabu? Betul. Sama? Iya. Soalnya itu ya keluarga deket lah. Itu keluarga dekat. Oke, terus gimana? Ya udah, dari Jakarta Barat situ itu selama 3 bulan aja sih. 3 bulan? Sebagai marketing komunikasi. Markom. Pekerjaan Markom secara spesifik apa yang lu lakukan? Mungkin kalau dari ranah F&B yang gua lakuin waktu itu sih basic aja sih. Mungkin ada stigma untuk anak magang itu kan statusnya magang. Iya. Pasti tas pertama itu nyari komunitas. Oh itu, iya. That's why gue di prospek di sini. Oke. Ya kan karena gue punya komunitas kan. I see. Terus. Ya itu tas paling umum lah untuk anak magang. Strategi seperti apa yang lu lakukan untuk dapetin minat komunitas-komunitas itu? Lebih ke pendekatan informal aja. Kayak ketemuan. Oke, sama PIC-nya ya? PIC-nya. Terus sharing-sharing. Ya paling ngasih budget buat kopi aja sih. Seperti apa yang gue lakukan hari ini ya, Bu? Iya, oke. Sajian itu. Masih untuk menjaga relasi dan juga kan feedbacknya ke kita jelas ya. Betul. Lu selama 3 bulan itu aja job desk-nya? Bukan itu aja, maksudnya core dari job desk lu itu memang mencari klien dari komunitas-komunitas gitu? Itu bukan core sih, maksudnya lebih ke pemanasan aja buat. Kalau dari sudut pandang gue mungkin lebih ke ngetes aja nih mental lu ya. Ngetes mental, belum lagi kan di bagian marketing kan harus senang bersosialisasi lah. Agak kontradiktif dengan yang lu bilang lu adalah introvert ya. Bercanda itu. Oke, brandingan aja. Branding, betul. Image ya. Iya. Terus akhirnya ya udah, itu mungkin untuk awal-awal dan tapi dapat uang paid. Untungnya. Dan setelah itu ada job desk baru sih, mungkin yang baru pertama kali gue ngerasain itu adalah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak apartemen di area situ.
Apa tuh maksudnya lu Jadi- akuisisi apartemen kah? Sorry, maksudnya akuisisi kamar kah? Kamar, unit. Bukan menjarah apartemen Unit. kan? Bukan menjara apartemen. Lebih ke untuk kebutuhan promosi aja sih. Apalagi kan memang kita tahu apartemen-apartemen di ini F&B-nya tuh dia punya outlet di salah satu Apartemen. mall. Oh, di salah satu. Mall yang dikelilingi apartemen, terus ada kampusnya juga. Ya mungkin kegambar lah nanti. Ya mungkin rekan-rekan kerja Kegambar, tahu, mungkin iya. rekan-rekan kerja tahu. Jadi biar mau nebak ya silakan, mau nanti gue spill, auditornya jadi muncul. Itu selama 3 bulan. 3 bulan. Final test dari kerjaan magang lu itu apa? Final testnya tuh bikin report marketing. Sebagai bahan pembelajaran aja. Walaupun gua tahu report yang gue bikin tuh nggak bakal dipakai. Apalah pas orang anak magang. Jadi bungkus gorengan kasarnya. Iya. Atau enggak biar mesin pencacah kertas tuh kerja aja. Oh iya. Iya. Iya iya tahu. Manasin. Biar nggak makan listrik mulu ya. Betul. Lu 3 bulan di situ memulai dari semester berapa berarti lu mulai magang tuh? 4, 5, 6? Mulai magang ya? Iya mulai magang. Semester 7 kan karena kan cuma 3 7 ya? bulan. Oke, semester 7 syarat kelulusan. Betul. Dari semester 7. Nah, setelah itu lu lulus, lu lanjut di perusahaan yang sama ketika magang atau lu dapat Enggak. kerjaan atau lu nunggu berapa bulan dulu? Jadi setelah magang itu kan 3 bulan, terus naik ke semester 8. Oke, Semester iya. 8 kan emang tahun terakhir kuliah normal, benar. 4 tahun. Normal ya, lu lulus Semester normal 8, ya. Alhamdulillah. Oke. Ya udah, jadi gue di semester 8 itu tinggal skripsian doang. Nggak ada kegiatan Oke. sama sekali kebetulan. Nggak harus ikut itu ya. Iya, setelah lulus gue iseng-iseng ikut temen sebagai barista. Haji, kok gue nggak tahu? Oh iya nih bener. Bener, Berarti yang kedua barista. barista. Itu kenapa? Lu memang ada dasar menggambar bangau di latte art. Apa namanya latte art ya? Latte art. enggak, karena memang gue udah greget aja, udah gabut gitu kan. Maksudnya menunggu apply lamaran kerja belum ada yang dapet. Akhirnya minta, kebetulan ada teman yang udah mulai duluan. Gue minta tolong rekomendasi. Alhamdulillah masuk sih, diajak juga. Padahal lu belum ada pengalaman di situ. belum. Buat latte art dan segala macam. Belum, sekedar relasi aja. Segera. Relasi modal juga. Tuh, temen lu masih ada sampai sekarang? Masih. Masih baru kerja kemarin di kontak-kontak. yang sama? Oh, udah enggak. Oh, udah enggak. Berapa lama lu di sana? Kurang lebih setahun sih. 1 tahun. Iya, karena kan memang lama-lama tuh jebakan juga sih. nyaman. Betul, jebakan Iya. nyaman. Iya. Jebakan nyaman, betul. Karena nyaman itu belum tentu aman kan. Betul. Bagus ya diksi gue ya. Bagus banget. Lu 1 tahun di situ, pembelajaran apa yang lu dapet? Karena kan ada jomplang dengan Oh, yang iya. sebelumnya ya, ditambah background lu komunikasi tadi kan, Iya. ilmu komunikasi. Itu mayornya sih lebih ke hard skill ya, soalnya kan emang fisik semua kan. Iya betul. Lebih ke hard skill yang nggak gue pelajarin sama sekali di kampus, dan seneng aja gitu, lebih ke seneng aja karena kan melayanin Customer ya, customer, ketemu orang baru ya. ketemu orang baru, ada sedikit ngobrol-ngobrolnya juga lah. Betul. Misalnya dengan customer sekedar dia mesen menu kan pasti ada Pasti. sekelebat obrolan gitu loh. Sambil nambah-nambah juga kan. Betul. Nambah cerita, Nambah kartu nama. nambah kartu. Tapi itu kafenya masih ada, Lin? Udah nggak kemakan COVID. No, jangan gue tebak nanti aja. Jangan, off jangan. record. 1 tahun di situ, terus selanjutnya apa yang lu lakukan? Nah ini apa lu rada nganggur lebih lama atau Nggak, dapat lagi? nih? Kebetulan gue terangkut dari jurang nyaman itu. Oke. Oh itu. Iya. Iya. Karena ada rekomendasi dari temen deket gitulah dari pas kuliah. Cewek tuh. Cowok. Oh, cowok. Tapi lu deket kan sama cewek? Iya. Sama cewek lu maksudnya Deket, mungkin deket. kalau punya kekasih kan seperti punya. itu. Alhamdulillah. Oke, setelah lulus dari ya kita bisa bilang lu lulus dari jebakan itu ya, Iya, dalam tanda kutip jebakan iya. dari Farewell lah. Farewell. Gue dari situ
kebetulan dapat rekomendasi dari temen karena memang kebetulan ada posisi kosong dan kebetulan gue juga sama dia tuh deket karena di bidang himpunan. Jadi mungkin bisa dibilang ya ranah profesionalnya mahasiswa kali ya, himpunan tuh ya. Organisasi-organisasi gitu ya udah gue diajak. Jadi salah satu agensi PR. Untuk PR. Yang sekarang ini bukan? Sampai sekarang. Itu sorry, gue mau breakdown dulu dari mulai lu magang itu di tahun berapa sampai tahun berapa, dan lu di barista sampai tahun berapa, dan yang ini sampai tahun berapa. Sekarang kan berarti lagi running ya, masih running. Dari untuk barista itu dari 2020 sampai 2021. 2020-2021 ya. Itu gimana caranya lu survive dari COVID juga? Hancur dong pasti. Hancur. Mungkin saat itu kan lagi pada hashtag di rumah aja. Di rumah aja. Iya. Terus lu jadi mas-mas, ya. mas-mas ini, mas-mas pengantar gitu, enggak? Nggak sempet, karena gue denger selentingan kalau yang F&B itu bahkan mempekerjakan baristanya untuk nganterin juga loh. Untuk efisiensi. Banyak. Ada kan kayak gitu? Banyak yang memperlakukan kayak gitu. Tapi di tempat lu enggak? Tempat gua enggak. Emang itu porsinya masing-masing ya? Aja, ya. Nah itu 2020 sampai 2021 terus? Ya. Dari 2020 sampai 2021 kan barista, 2021 September gua diajak tuh. Awal September 2021 finally terjadi agensi gitulah. Sampai sekarang ini. Agensinya dalam bidang apa? Apakah e-sport atau enggak, maksud gue bidang agensinya apa keseluruhan? Project-projectnya yang diambil gitu maksudnya? Oh, project-project yang diambil mostly. Keseluruhan. Dari segala gitu. Sektor lah bisa dibilang. Oke, yang banyak? Techno tuh contohnya apa? Kayak David Gadgetin? Iya bisa. Oh iya bisa? Iya, bisa. Asli gue sama ngomong padahal. Waktu itu kebetulan lagi handle klien techno dan nge-hire KOL Gadgetin, David di sini. David nggak tahu dia di mana lah ya. Kita nggak tahu tagnya dulu. Nggak tahu. Kayaknya tagnya di CP deh, soalnya kebanyakan dia ambil foto tuh di CP mulu kan. Oke, iya. Lika-liku dari jadi agensi, karena kan lu semuanya beda nih dari dari magangnya kemana, magangnya ketemu orang, terus barista, iya sama-sama ketemu orang lah ya. Tapi kan dari bidangnya lu kan harus memilah yang mana, skala prioritasnya yang mana, apa dilakukan. Alhamdulillah sih di tempat gue yang sekarang bener-bener open tuh gimana? Lu mau belajar di situ boleh banget. Jadi nggak kayak stigma loker sekarang harus pengalaman minimal berapa tahun segala macam. Iya. Di sini tuh alhamdulillah gue bisa bebas berekspresi tapi tetap dengan pantauan. Iya. Tapi gue sambil belajar juga nggak apa-apa. Belajar tuh maksudnya lu ngambil S2 atau belajar job desk lain? Flow kerja di agensi tuh gimana? Oke, untuk orang-orang awam atau rekan-rekan kerja yang awam dengan agensi, gue pribadi juga nggak terlalu paham secara spesifik agensi tuh kayak gimana. Apa yang dia salurkan atau apa yang dia kerjakan? Tergantung sektor agensinya sih. Lu nih, techno. Kalau bukan agensi techno maksudnya. Oh iya, sorry. Maksudnya ngambil project yang techno nih gimana? Salah satu kliennya yang mostly itu techno. Oke. Lebih ke mau apanya dulu nih, gue agak bingung nih mulainya nih. Job desk kerjanya lah. Oh, job desk kerjanya. Mungkin kalau untuk hal paling dasar tuh monitoring sih. Monitoring coverage, berita-berita yang muncul setiap harinya tentang klien itu. Terus juga mau monitoring kompetitor si klien yang kita pegang. Ya sambil lihat-lihat kiri kanan juga lah ya. Betul. Dulu berarti familiar dengan teknik ATM dong, amati tiru modifikasi itu. Oh jelas. Diharuskan wajib jelas, ya. Iya. Sekarang masih PR atau beda lagi role lu? Masih PR. Masih PR. Apa yang dilakukan lu? Apa yang dilakukan PR lu ya? PR lu sebagai agensi itu apa? Yang kita kasih ke klien gitu kali ya, services ya. Iya. Lebih ke untuk dapetin revenue ya, balik lagi. Iya. Mungkin untuk yang paling mainstream atau lumrah itu awareness. Oke, tentang awareness. Misalnya brand
Oke. Salah satu brand pengen kayak muncul lah ke permukaan, Oke. menaikkan namanya, bikin orang kurius lah. Iya. Iya. Salah satunya brand awareness, manajemen krisis, sama ya preskon gitu-gitu. Oke. Yang lu rasa nggak lu banget apa dari kerjaan lu? Karena kan namanya pekerjaannya, Lip, pasti ada suka dan duka. Kita ngomongin suka dan duka atau culture dari kerjaan itu sendiri. Dukanya apa dan cara lu ngatasinya apa? Kalau udah deadlock nih dengan pemikiran lu, dengan aduh gue kayaknya lagi bosen nih di sini. Mungkin Obatin. dukanya buat teman-teman agensi pasti tahu lah kalau agensi itu mostly banyak yang bilang 24/7. Tapi nyatanya Bener. gue pikir akan dibelokin aja. Gue nggak akan menyanggah itu karena kan gue udah nyemplung di situ. Betul. Dan kenyataannya mungkin kalau para rekan-rekan kerja harusnya 24/7. Kalau lu ngomong itu balik ya. Iya. Kalau lu ngomong itu balik, dia pasti akan bener nih rekan-rekan kerja. Bener-bener nggak selalu 24/7 tapi mostly segitu sih. Oke. Itu satu dukanya. Nah, Terus ada lagi nggak? dukanya mungkin kalau istilah-istilah Gen Z sekarang tuh social battery. Apa tuh? Gue taunya social butterfly. Karena gue selalu dicap begitu mulu sama istri gue nggak tahu apa sih social butterfly. Sekarang nambah lagi nih Social battery itu adalah tenaga lu, baterai maksudnya. baterai kehidupan Oke. untuk bersosialisasi dengan orang. Oke. Ya, Oh, lu ada kadarnya ya. Bukan dari gua doang sih, mungkin Gen Z ataupun mayoritas orang pun merasakan lah. Iya. Pasti ada lah yang lagi momen pengen sendiri atau lagi Betul. males banget Betul. bersosialisasi, itu namanya social battery-nya lagi habis. Kalau kata anak Gen Z ya. Apa? Kalau kata anak Gen Z gitu. Gue juga belajar soalnya gue masuk Gen Z tapi gue baru tahu itu. Betul, kalau di zaman gue tuh nggak boleh kayak gitu lu. Gimana? Ditanya, lu kesurupan? Karena kan lu nggak boleh sendiri kan. Iya. Lu nggak kenal dari zaman orang tua Iya, kita, mungkin iya. orang tua kita seumuran gitu. Bisa jadi. Di 60-70-an umurnya kan baby boomer nggak sih atau Iya. lu nggak tahu deh itu mulai milenial, Seumuran. mulai gen apa di situ. Yang jelas seumuran, tapi ya ketika kita lagi butuh sendiri kan pasti ditanya, jangan butuh sendiri. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Padahal memang pengen sendiri aja, nggak ada niatan buat bunuh diri dong, bro. Takutnya lagi denger last Bagus. Lalu lascal gini ditutup ke pintu kamar mandi. Iya. Ya iyalah pintu kamar mandi ditutup aja, kalau enggak gimana dong? Iya. Malu dong. Iya, Itu gitu. ada lagi nggak dari dukanya? Dukanya harus menghadapi orang dengan karakter yang berbeda. Oke. Even misalnya kan kalau dari dunia PR itu sendiri, salah satu profesi yang sangat berdekatan itu iya. jurnalis. Oke. Karena kan memang kita kan Lu lebih ke bergesekan atau lu malah berteman dengan jurnalis itu? berteman. Malah berteman ya, oke. Bukan sikut-sikutan. Bukan sikut-sikutan. Memang berteman. Karena kan memang kita dari PR itu sendiri kan provide press release Iya. dari Oke. dari klien yang kita. Oke, tapi bukan lu yang buat press release ya? Ada lagi. Gua bikin Oh, tetap dulu. lu yang buat press Karena release. emang Oke. gue di divisi PR-nya, gue Oke. membuat press release juga. Dan press release itu nantinya akan kita oper ke jurnalis. Oke. Terus untuk sukanya, karena kan kita ngomongin dukanya Ya. nih, ntar malah di notis sama temen. Minus semua. Iya aja. Minus semua nih. Minus semua. Profesi. Enggak. Sukanya fleksibel. Dari segi waktu ya. Dari segi waktu, dari segi pakaian. Ini gue kaosan dari kantor. Abang lo aja pengiri kemarin lihat gua. Oh ya? Enak banget lu pakai kaos. Ya mungkin segelintir orang pengen kali Pengen ya? Pengen. Padahal di lemari gue udah banyak kemeja, Bang. Gue juga ngiri sama Adit tuh, kapan lagi gue kemejaan kan. Iya. Terus itu fleksibel. Fleksibel dari segi waktu dan pakaian ya. Dan pakaian dari segi pemikiran dan orang-orangnya seperti atasan-atasan lu atau senior. Oh, lebih luas. Lebih luas. Lebih Ya? luas. Enggak apa ya, enggak mematikan ide lu dan enggak mematikan pendapat ya. Enggak. Karena Enggak. kan memang open source banget itu. Oke. Ya, pala tuh kayak harus ditanamin GPT lah, chat GPT. Berarti enggak ada tuh istilah bukan siapa yang ngomong tapi apa yang ngomong tuh nggak ada istilah ya. Berarti Nggak ada. yang ditanamin adalah apa yang Apa. diomongin.
idenya apa. Idenya apa? Oke, itu yang pertama. Terus lu Sukanya kenal orang-orang baru yang lu nggak akan tahu dia tuh apa nih karakternya ya? Iya. Masuknya kemana? Ya mungkin tadi kayak bersinggungan gitu lah sama minusnya, tapi plusnya itu salah satu masuk plus juga sih untuk orang yang demen bersosialisasi. Sosialisasi, Iya. sosial butterfly tadi. Ah shit. Oke juga. Terus Oh, kalau di PR agency itu kita senang karena mainin kata-kata. contohnya kalimat seperti apa Contohnya yang dalam membuat press release, karena itu memang Oke. kan sekedar kayak coverage atau berita Iya, iya, umum iya, aja iya, lah iya. ya. Tapi akan berbeda kalau memang kita masukin rumus-rumus yang di Oke, dalamnya, diksi-diksi ya. diksi-diksi yang beda. Itu sih seru itu. untuk orang-orang awam termasuk gue ya mungkin ya press release yang baik itu seperti apa Lip? Atau ada formulanya sendiri kayak gimana? Untuk awamnya dulu nih, base-nya dulu deh nih. Yang paling basic itu terapin 5W1H aja. 5W1H. 5W1H. Mainin di highlight. Oke. Kan memang dari dulu sampai sekarang orang paling seneng baca judul ya. Betul, clickbait apa? Iya, clickbait atau enggak ambil habis judul, foto, source fotonya, Iya, paragraf iya, awal, iya, iya. di situ tuh bagusin. Kayak belajar bahasa Indonesia dulu ya. Iya memang. Soal cerita kan begitu kan, yang Iya. penting paragraf 1 Iya. isi. Bener-bener Bener gitu ya berarti. Kepake itu. Untuk rekan-rekan kerja gen-gen sekarang bahasa Iya. Indonesia seperti itu, bro. Terus Apalagi? ya itu soal press release. Oh ya, 5W1H tergantung si brief si klien sih. Oke. Dia pengen di direct press release ini akan menjadi apa? Oke. Entah pengenalan produk, brand awareness segala macamnya kan beda-beda Iya. requestnya. Oke, Lip. Itu udah lu nge-highlight soal pekerjaan lu. Ngomongin ke setiap pekerjaan yang berbeda-beda ini. Passion lu di mana sih, Lip? Lu kan ilmu komunikasi ya, ilmu komunikasi bahkan harus dituntut untuk ngomong dulu, untuk berkomunikasi, Iya. untuk memaparan gitu. Betul, Pemaparan betul. atau presentasi gitu. Apa sih passion lu tuh apa? Lu maunya apa? di Kalau pekerjaan? ditanya itu ya, gue sebenarnya seneng aja di bidang gue sekarang sebagai PR. Jawaban sungguh aman sekali. Jawaban yang sangat Bukan aman. aman karena kan memang harus jujur pada diri sendiri ya, bacot juga ya. Lebih sensor aja ntar. Enggak, memang sejatinya gue tuh orangnya demen ngobrol, Oke. tapi dengan syarat ya mungkin semua juga menerapkan itu Ya, karena ya. kalau emang udah deket atau udah dapet Betul. titik nyamannya untuk Betul, ngobrol lah. betul. Dan ya gue misalnya dalam kasus gue lagi bikin event presscon, gue nge-LO-in salah satu media dan medianya yang baru pertama kali datang dan baru pertama kali ketemu gue. Ya. Berarti tantangan dong buat lu ya. Tantangan banget itu, ngedorong banget buat gue nge-challenge diri gue, adrenalin segala macam. Dan itu alhamdulillahnya seringnya gue langsung cair ketemu si jurnalis ataupun orang baru itu. Oke. Selalu begitu ya. Selalu begitu, dan yang pasti harus update. Betul, karena lu ngangong-ngangong kan. Iya, Lu nggak tahu mungkin update-annya salah dia satu- apa. Salah satu hal penting di ilmu komunikasi itu harus update sih. Itu Update tren-tren penting. terkini. Harus update untuk komunikasi. Ya gitu nggak sih? Iya, Ya, betul. nanti muncul di sini. Di sini, ya. Di sini muncul. Alip, passion lu di komunikasi. Iya. Tapi lu pernah nggak sih miskomunikasi dengan keluarga, dengan kantor lu sendiri? Sering. Contoh kecil? Mungkin seringnya tuh dari ranah apa nih, profesional kerja? Ya atau- profesional boleh dari segi apa hubungan darah gitu ya, hubungan darah ya maksudnya dengan keluarga gitu. Mungkin kalau keluarga tuh agak susah ya ngambil agak susah. contoh kasusnya. Tidak apa-apa kalau seperti itu, nanti malah meruncing kemana-mana. Iya, malah membongkar hal yang tidak perlu dan mas-mas Nur itu ntar Yang lo dikasih stick nggak dicolokin sama Mas Nur. Anjir. Dari segi kerjaan deh. dari segi kerjaan, iya. miskomnya lebih ke itu. Lu kan pasti punya tim kan, ya kan? Nah, pasti, komunikasinya pasti. tuh kayak gimana biar mencegah itu gitu loh. Atau kalau memang udah kejadian lu ngobatinnya kayak gimana?
Yang kalau memang sering terjadi itu lebih sering ke mendem, karena kan memang salah satu faktornya status gue tuh masih di bawah sebagai junior PR. Otomatis kita akan lebih sering kayak mendem, ada nggak kita ini baiknya begini nih, atau mungkin karena atasan ada yang miss tapi kita nggak berani ungkapinnya, itu sumbernya. Dan cara menanggulanginya sekarang gue apa tuh langsung open aja. Karena memang yang tadi gue bilang, kalau memang gue udah ngerasa deket, udah ngerasa nih enak nih buat tukar pikiran, langsung gue open aja. Gue akan jadi orang yang bawel untuk itu. Dan mereka pun juga bak yang besamut kan, jadi alhamdulillah feedbacknya bagus aja. Iya. Alip, lu kan ada 3, balik lagi nih gue nge-breakdown, ada 3 pekerjaan yang mana ini beda-beda semua dan tentu beda atasan nih, Lip. Iya. Lu caranya memulai komunikasi atau bahasa kasarnya apa ya? Basa-basi dengan atasan lu atau basa-basi dengan bos ataupun senior tuh kayak gimana sih? Untuk memulai sebuah percakapan, memanfaatkan apa ya kesempatan lu, atau kayak misal lu mau ambil cuti nih. Biar nggak dipersulit, gue harus belok-belok kemana-mana dulu. Mungkin trik yang selama ini gue pakai, mungkin bisa teman-teman rekan-rekan kerja. Iya, rekan-rekan kerja terapin juga. Stalk sosial medianya. Ini baru. Ini baru nggak ada yang stuck-in kayak gitu. Jadi nggak ada yang mungkin ini nggak ada yang ngomong secara gamblang. Ilegal atau kriminal ya kalau nge-stalk gitu ya, penguntit. Aduh, lucu banget lagi. Tapi mungkin maksud gue tuh itu yang tadi gue bilang korelasinya dengan update. Update balik lagi tuh. Kata kuncinya update. Oke. Dampak salah satu dampak update itu kita bisa tahu nih atasan kita tuh lagi posting apa aja sih. Mereka misalnya lagi vacation, lagi pengen kayak olahraga, maraton kan biasa orang-orang berumur sekarang. 5 kali. Iya, yang penting medali dan yang dokumentasi. Dokumentasi yang dokumentasi. Dia nggak tahu jadi atlet triathlon kali. Even story WA udah tontonin aja. Pakai data juga nggak banyak gitu. Iya, nggak makan banyak banget. Aduh, lucu banget lagi. Itu cara lu basa-basinya ya, berarti lu. Iya, gue akan memulai salah satu dari situ. Ya, jadi pengen tahu kehidupan pribadinya ya, kehidupan pribadinya seperti mulai apa. senggol tipis banyak langsung. Karena kan ilmu lu di situ ya. Iya. Alip, lu kan pasti pernah ada di zona merah, dalam artian lu pernah jatuh nih, Lip. Lu pernah jatuh. Untuk menutup cerita kerja, biasanya gue minta para rekan-rekan kerja atau tamu yang diundang tuh apa sih kalimat atau kata-kata motivasi dia gitu selama ini atau saat dia jatuh tuh, dan masih dipegang sampai saat ini maksudnya. Yang masih gue terapin. Boleh kalau dari tokoh-tokoh anim. Tokoh anim atau tokoh-tokoh apa dunia yang lu demenin. Gak mungkin watashi. Diartiin dong, jangan bahasa Jepang dong, ribet editornya dong. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya yang selalu gue terapin, mungkin waktu itu gue lihat dari podcast siapa ya gitu ya. Podcast cerita kerja mungkin. Pasti. Itu gue pin. Bagus. Nyalain lonceng juga. Muncul mulu ya, bagus. Jadi gue tidak ada yang namanya rejection. Tidak ada yang namanya penolakan. Yang ada hanya redirection. Diulangi biar nanti muncul lagi. Kalau buat gue nggak ada yang namanya rejection, tetapi yang ada itu redirection. Mungkin bahasa Indonya kali pemahaman gue yang gue terapin, nggak ada yang namanya penolakan, tetapi adanya lu diarahin buat di tempat lain yang memang sesuai kapasitas lu ataupun terbaik buat lu. Ya, sisi terbaik lu ya. Iya. Alip, waduh seru banget untuk ngomongin soal agensi dan dunia komunikasi, Lip. Tapi ada satu lagi, Lip, gue karena punya konten ataupun pembahasan tentang hari Jumat sore. Karena kan lu office hour kan? 85 atau 96? Anytime ya 20 per 7 ya, 24 per 7 ya, 24 per 7. Ya let's say bisa dibilang Sabtu Minggu kan libur ya. Biasanya libur, apa yang lu lakuin di Jumat sore, Lip? Atau lu kemana, Lip? Di Jumat sore itu lu mau melakukan apa? Apakah lu party di sana party?
Oh, atau ada tempat-tempat favorit lu lain untuk lu kunjungi? Orang-orang dulu ajojing gitu. Ajo ke GBK, iya anak-anak sekarang kan begitu. Strava. Iya apa Joki Strava. Joki Strava. Apa yang lu lakukan biasanya daily ketika sampai di Jumat sore ya spesifiknya ya? Mungkin kalau Jumat sore tuh gue akan mencari referensi film sebanyak-banyaknya. Oke. Untuk gue tabung, gue nonton di weekendnya. Atau memang malam itu gue biasanya suka ngajak temen-temen NR sih, night ride gitulah. Oke. Ya, motoran malam ke event ke Senayan, kemanapun lah. Yang ada mungkin yang kita incar tuh City Light dan City Starlink segala macamnya. City Light dan Starlink, betul. Iya. Duku Atlas berarti ya. Itu kegiatan Alif untuk Jumat sore. Rekan kerja, terima kasih sudah hadir Lip gini Lip. Terima kasih sudah hadir di cerita kerja bersama Alif.